Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Ririn Putri Atahya dari Kampus Universitas Islam Negeri Araniri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu ilmu politik. Mari kita bahas. Jadi, apa sih ilmu politik? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang kepolitikan dan politik. Politik adalah suatu usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai endaimonia atau yang disebut dengan the good life. Jadi, menurut seorang ilmuwan G. Behrens mendefinisikan tentang ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang bernegara yang merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, yaitu yang mempelajari tentang negara-negara dan juga melakukan tugasnya. Jadi, ilmu politik juga memiliki konsep-konsep pokoknya, yaitu yang pertama negara, yang kedua kekuasaan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat negara, dan yang kelima yaitu pembagian atau alokasi. Jadi apa sih definisi negara? Negara adalah suatu organisasi dalam sebuah wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat-rakyatnya. Definisi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain yang sesuai dengan keinginan pelaku. Definisi pengambilan keputusan. Istilah pengambilan keputusan yaitu merujuk kepada proses yang terjadi sampai kepada keputusan itu tercapai. Definisi kebijakan umum. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, definisi pembagian dan alokasi. Definisi pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Ilmu politik juga memiliki perkembangan ilmu politik. Perkembangan ilmu politik jika dipandang semata-mata hanya dari cabang ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dikatakan ilmu politik ini masih muda usianya, karena lahir pada akhir abad ke-19. Dan jika ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas lagi, yaitu sebagai pembahasan secara nasional dari berbagai aspek negara dan dari kehidupan politik, maka ilmu politik ini bisa dikatakan lebih tua usianya. Apa tujuan negara? Tujuan setiap negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Ada beberapa pendekatan dalam ilmu politik, yaitu yang pertama, pendekatan legal atau internasional, dan yang kedua, pendekatan perilaku, yang ketiga, pendekatan neomatris, yang keempat, pendekatan pilihan rasional, dan yang terakhir yaitu pendekatan institusionalisme baru. Kali ini saya akan membahas tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyatnya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dalam mengambilkan keputusan politik, atau yang bisa dibilang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kali ini saya akan membahas tentang komunisme. Komunisme yaitu ideologi, gagasan, keyakinan, nilai, dan pemikiran yang dilakukan oleh individu. Jadi, di dalam komunisme ada yang namanya teori kelas dan perjuangan Buddhisme kelas. Terbagi dua, yaitu yang pertama, bourgeois. Bourgeois adalah yang memiliki alat produksi atau tuan tanah kapitalis. Dan yang kedua, proletariat, yaitu yang memilih tenaga kerja guna bertahan hidup, atau yang bisa kita katakan yaitu buruh. Selanjutnya, ada Undang-Undang Dasar. Apa itu Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar adalah suatu perangkat yang menentukan peraturan dan kekuasaan serta tanggung jawab kepada berbagai alat kenegaraan. Alat kenegaraan ini yang dimaksud adalah TNI, Polri, Menteri, dan lain sebagainya. Ada pula konstitusionalisme, yaitu bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya itu tidak bersifat sewenang-wenang. Ada pula menurut seorang ilmuwan Carl G. Fredericks bahwa pemerintah yaitu suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh atas nama rakyat. Menurut seorang ilmuwan Richard S. Kay, yaitu pelaksanaan aturan-aturan hukum dalam hubungan individu dengan pemerintah. Ada 4 konsep menurut Montesquieu, yaitu yang pertama legislatif. Legislatif yaitu yang mengesahkan undang-undang,
Contohnya seperti DPR. Dan yang kedua, eksekutif. Eksekutif adalah yang menjalankan, yaitu presiden. Dan yang ketiga, yudikatif. Yudikatif adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusional. Dan yang terakhir yaitu cara kerja yang diawasi oleh Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar sudah melakukan 4 kali amandemen atau perubahan. Negara komunis adalah negara yang sangat ketat dengan aturannya. Contohnya Korea Utara yang harus mengikuti sesuai dengan presidennya. Contohnya dalam segi rambut. Rambut itu tidak ada model lain seperti model-model zaman sekarang. Ada modelnya rambut sebeng, ada model rambutnya panjang, tetapi mereka harus ikut sesuai dengan presidennya. Apabila presidennya botak, ya mereka harus botak. Hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia yaitu yang dimiliki pada setiap orang masing-masing yang untuk menunjukkan bakat, cita-cita, dan martabatnya. Contohnya seperti hak untuk berpendapat, berbicara, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia juga ada pada abad ke-20 dan awal pada abad ke-21. Hak asasi manusia atau HAM memiliki 4 masa demokrasi, yaitu yang pertama pada masa demokrasi parlementer, yang kedua pada masa demokrasi terpimpin, yang ketiga pada masa demokrasi Pancasila, dan yang terakhir pada masa reformasi. Adapun pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Secara horizontal yaitu ialah pembagian kekuasaan untuk fungsi-fungsi secara horizontal atau pembagian kekuasaannya berbeda-beda fungsinya, yaitu pada fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada pula konfederasi. Konfederasi adalah gabungan negara-negara berdaulat yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu hubungan dengan negara luar dan juga hubungan untuk dalam perdagangan. Selanjutnya, negara kesatuan. Apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan yaitu bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi yaitu dipusatkan dalam Badan Legislatif Nasional atau pusat. Adapun negara federal. Negara federal yaitu bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi. Menurut C.F. Strong, ada ciri daripada negara federal, yaitu yang mencoba menyatukan dua konsep. Yang pertama, konsep dari kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya, dan yang kedua yaitu kedaulatan negara bagian. Ada 3 contoh integrasi dalam sejarah, yaitu yang pertama pada Amerika, dan yang kedua pada Jerman, dan yang terakhir pada Belanda. Sekian dari saya. Apabila kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.